Misal kalian diajak oleh siapa, ya, kalian kena tipu tuh. Nah, kalian laporkan yang mengajak kalian, nanti ngerembet tuh, ya. Hai, aku Fitri Novita. Buat teman-teman jangan lupa ya subscribe channel YouTube-nya Anggi Oi. Anggi Oi, makin keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya ya. Masih edisi sepak bola nih ya. Membahas lagi aplikasi investasi bodong, money game ponzi plus judi tebak skor bola, yaitu AFC Football ya. Kemarin saya sudah bahas ya CFG Football yang scamnya berjamaah ternyata dengan AFC Football. CFG Football sudah saya share videonya, silakan kalian tonton ya. Nah, ini adalah kesekian kalinya saya membahas AFC Football. Greget gitu kan. Dan ujung-ujungnya sekarang banyak kabar gitu kan, ada yang komentar di video-video saya yang sebelumnya itu sudah scam ya. Scam artinya penipuan ya. Jadi scam itu bukan tidak beroperasi lagi atau sudah tutup atau sudah tidak membayar, bukan. Scam itu artinya penipuan. Kalau sudah penipuan ya otomatis tidak beroperasi lagi, tutup dan tidak membayar lagi. Jadi kembalikanlah arti dan makna scam yang sebenarnya gitu ya. Santai saja teman-teman ya. Sambil ngopi juga ya. Segar sekali kopi hari ini teman-teman. Oke, sebelumnya saya sudah 2-3 kali gitu ya membahas AFC Football. Ternyata kentangers gitu ya. Itu tetap ngeyel bahwa AFC Football lah, CFG Football, SKDN, Yagol dan yang lainnya itu investasi katanya. Aduh. Gini ya. Sudah jelas itu kan platformnya judi tebak skor bola ya. Kalaupun ada investasi, itu investasi bodong ya. Investasinya investasi apa gitu. Investasi apa yang tugasnya, misinya cuma tebak skor bola. Ya udah itu judi gitu, tapi berkedok investasi. Nah, beginilah kalau judi dikemas dalam investasi bodong dan money game ponzi, scamnya gitu, cepet kaburnya. Saya sebelumnya tidak pernah menyentuh, mereview situs-situs judi gitu kan ya, karena saya video-video saya ini khususnya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Banyak kan di YouTube juga ada yang ngerumus togel, mereview slot gitu kan, dan tebak skor lainnya gitu, yang itu real judi gitu. Buat apa saya membahas situs atau aplikasi judi yang seperti itu, togel dan yang lainnya gitu kan. Tujuan saya membuat video ini hanya untuk mencegah, bukan untuk mengobati. Nah, kenapa sejak adanya Yagol, pencetus investasi bodong di platform judi itu ya, AFC Football, CFG Football, SKDN, saya tertarik mereviewnya, membahasnya gitu ya, karena ya mereka itu situs judi, aplikasi judi, platform judi yang berkedok investasi, mengelabui orang awam dengan embel-embel investasi, tebak skor bola. Nah, itulah yang membuat saya tertarik gitu. Karena orang awam banyak yang terkelabui gitu ya, dibodohi dengan embel-embel investasi. Orang sudah jelas itu platform judi kok ya. Seharusnya orang awam itu sejak adanya Yagol, banyak korban Yagol, mereka itu harusnya sadar gitu. Nah, saya berpikiran seperti ini. Oke lah, orang awam cukup sampai Yagol. Kalau mereka sehat ya, mereka waras, kembali waras, dan mereka belajar dari pengalaman gitu ya,
dibodohin sama Yagol. Seharusnya adanya CFG Football, AFC Football itu stop. Mereka jangan sampai tertipu berulang-ulang kali ya. Tapi ya seperti yang kebanyakan saya bilang, money game Ponzi, investasi bodong itu banyak pemainnya gitu kan, leader-leadernya. Nah jadi untuk orang awam, saya yakin lah kebanyakan orang awam cukup sampai Yagol. Nah kalau yang AFC Football, CFG Football ya mungkin banyak juga kentangers yang kena tipu gitu ya, kalah momen. Tapi ya tetap mereka menolak aplikasi ini saya sebutkan platform judi, kekeh gitu kan, ngeyel bahwa ini investasi, ya makan tuh investasi Anda ya. Nah jadi di video kali ini saya ingin happy sajalah ya. Saya bukan tertawa di atas penderitaan orang lain ya, tapi saya menertawakan mindset, pola pikir orang-orang atau kentangers yang pemain Ponzi ya, yang berkomentar di video saya yang membahas aplikasi ini gitu. Jadi untuk yang belum tahu, mungkin sebagian orang sudah tahu ya, kalau yang sering nonton channel saya, kentangers itu sebutan saya untuk para pemain Ponzi akut ya, akut gitu. Kalau orang awam ya saya nggak sebut dia kentangers, mereka khilaf saja terjerumus ke money game Ponzi. Nah kentangers itu sebutan saya untuk para pemain Ponzi, leader Ponzi ya, yang akut lah. Kalau penyakit itu udah akut gitu ya, yang bermain di aplikasi Ponzi yang satu, ketika aplikasinya scam, misal Yagol scam, beralih ke AFC Football, rekrut lagi gitu. AFC Football scam, beralih ke CFG Football, mungkin seperti itu ya contohnya, rekrut member lagi. Nah itulah kentangers gitu ya, para pemain Ponzi akut. Nah sambil ngopi teman-teman, asli kopinya kok nikmat sekali gitu ya ketika saya membahas aplikasi ini. Oke. Bagaimana nasib kentangers? Nah ini ada informasi penting untuk kedepannya ya. Waspada nih untuk para kentangers, leader Ponzi ya, karena ada informasi terbaru dari Bareskrim Kepolisian. Oke, harap simak nih. Sebelumnya ada yang komentar nih, Bang, today CFG dan AFC sudah scam ya, today hari ini katanya. Bang Anggi inget kagak orang yang bahasanya aneh, yang suka bilang akoh, dia rugi 10 juta, nangis dia di grup. Iya, saya ingat ada orang, akunnya namanya nggak tahu lah siapa, itu katanya kata-katanya akoh ya, akoh itu aku, katanya aku udah untung berapa gitu, katanya ini ada yang tahu, rugi dia 10 juta. Ya mungkin si akoh itu sekarang lagi ikeh gitu. Oke, selanjutnya ada namanya IB Cristiano. Ini mungkin fans berat Lionel Messi nih. Scam sama dengan penipuan katanya. Ya, scam penipuan. Sementara yang nggak ngerti itu dikiranya scam itu artinya tutup. Betul sekali. Soalnya sudah jadi kebiasaan kalau aplikasi bisnis yang lari dan tutup itu mereka katakan scam. Ya, itu adalah doktrin kentangers Ponzi ya, yang memelesetkan kata scam. Semoga jadi pencerahan dan bisa mengembalikan otak yang didengkul kembali ke kepala. Ya, semoga saja ya. Mantap Kang, lanjutkan bongkar aplikasi dan bisnis yang berpotensi penipuan. Salam sehat IB Cristiano ya. Nah, betul sekali ya. Sudah saya jelaskan di semua video saya yang membahas aplikasi money game Ponzi. Saya sudah tekankan, scam artinya penipuan, bukan tutup, bukan berhenti beroperasi. Nah, para pemain Ponzi mendoktrin para membernya, downline-nya, bawahan-bawahannya scam itu ya seperti tutup biasa. Padahal saat scam berapa tuh yang kena tipu? Masa tutup
sambil nipu gitu kan. Kalau yang benar-benar bisnis investasi itu ada izin operasional. Ketika izin operasionalnya habis, mereka bisa mengupgrade kembali izin operasionalnya dan berjalan lagi. Kalaupun izin operasionalnya berhenti, tidak merugikan orang lain ya. Tidak seperti aplikasi money game Ponzi, ketika berhenti itu merugikan orang lain. Itulah penipuan kan? Iya. Terus ada lagi di sini ya. AFC benar-benar penipuan, termasuk aku yang udah kena tipu ya. Kemana aja saya kan udah share beberapa video bahas AFC, kemana aja. Kalau sudah kena tipu baru percaya ya. Mudah-mudahan jangan main lagi aplikasi money game Ponzi ya. Jadi mereka itu harus, jadi gini ya, saya sudah ratusan kali membahas aplikasi money game Ponzi dan saya tidak pernah mencobanya, hanya melihat dari marketing plan ya. Saya bukan mengatakan saya cerdas atau pintar gitu, hanya saja saya berpikir kalau marketing plan-nya sudah nggak logis ditambah ilegal, ya sudah, itu kan money game Ponzi, investasi bodong gitu. Nah kalau ya saya nggak mengatakan mereka bebal gitu kan, tapi ya orang-orang seperti itu harus kena dulu baru percaya. Saya ratusan kali membongkar aplikasi seperti ini, tidak pernah ikut di money game Ponzi, terbukti scam semua yang saya bahas ya. Meskipun ada yang masih berjalan ya, yang baru-baru rilis kayak gitulah ya. Silahkan kalian cek videonya. Nah di sini ada Herianto Forever. Saya males nih bacanya, agak toksik ya. Intinya dia katakan karena dia percaya ada lisensi OJK. Aduh, logikanya gitu. Ini kan platform judi. Masa OJK melegalkan judi? Ininya dipakai ya, gitu ya. Mungkin harus perbanyak minyak ikan gitu ya, biar ya ada nutrisi otaknya. Terus ini juga Tursilo Cokro. Wah, haha, konten sok pahlawan ternyata. Oke. Inilah yang saya katakan. Kalau kalian menonton video saya, menyimak video saya, simak sampai habis. Jangan dulu ke komentar, karena di komentar banyak sekali kentangers pemain Ponzi yang berusaha, ya sekali lagi saya katakan berusaha mencemari mindset pola pikir orang awam yang sedang mencari informasi di video saya. Gitu, mereka mengaburkan gitu ya, mengaburkan penafsiran orang yang sedang mencari informasi. Ini benar yang bikin video atau benar yang berkomentar, kayak gitulah tujuan mereka berkomentar seperti ini. Saya bukan sok pahlawan ya, bukan sok pahlawan. Kenyataannya gimana gitu? Saya nggak mau jadi pahlawan juga gitu ya. Hanya saja saya punya nurani ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Dari ribuan orang-orang yang kena tipu, satu saja yang terselamatkan, saya senang sekali gitu. Gimana kalau di AFC cabut tetapi semua membernya sudah untung? Apakah masih disebut penipuan? Money game Ponzi itu ya niatnya mau nipu ya. Ketika aplikasinya kabur, ya otomatis niat mereka harus terlaksana, yaitu menipu. Nggak mungkin ketika aplikasinya scam money game Ponzi itu udah untung semua. Nggak mungkin ya. Terus ini nih yang menarik nih, ada yang namanya Kesenian Jawa ya. Nama akunnya Kesenian Jawa. Maaf bos, oh sama S-nya banyak. Maaf bos, mungkin kayak gitu ya. Saya dari Pati, Jawa Tengah. Oke, salam buat orang Pati ya. Saya salah satu pengusaha, tapi namanya orang usaha apapun pasti ada resikonya. Kalau nggak mau resiko, nggak usah usaha ya.
Gini ya bos ya, ini yang orang Pati ini, salam ya buat orang Pati, kita saudara tuh, satu bangsa ya. Gini ya bos ya, usaha memang ada risiko gitu ya, semua usaha ada risiko, pasti itu ya. Tapi enggak money game Ponzi juga. Money game Ponzi itu resikonya sudah di depan mata. Misal kayak ginilah ya. Misal kalau usaha ya, saya ibaratkan offline. Misal teman kalian punya usaha konter HP. Kalian tanam modal ya, ikut menanam modal. Untung ruginya dari mana? Ya dari penjualan produk bagi hasilnya. Misal bulan ini untung segini ya, bagi hasilnya berapa gitu. Anggaplah kalian dapat 10% ya ketika untung. Ya ketika buntung, ketika omsetnya menurun, itu semuanya menanggung rugi gitu. Gitu kan? Ya, kalau money game Ponzi misal seperti ini. Misal kalian ditawari teman kalian ya bisnis money game Ponzi seperti AFC Football ini. Misal kayak gini. Bro, lu mau ikut bisnis nggak? Apa AFC Football? Tapi aplikasi ini bakalan scam. Mau nggak tuh diajak? Kalau yang waras, Anda yang diajak, kalian pasti mundur. Buat apa? Bisnis yang sudah tahu di jalan sana akan kabur, akan menipu. Ya, ini katanya pengusaha. Masa pengusaha nggak bisa membedakan mana bisnis yang benar, mana bisnis tipu-tipu. Itulah saya kembalikan lagi kepada Anda ya. Ini ada lagi nih, itu pengembangan Bambang katanya. Bukan mau migrasi ke ilmu dong. Pakai ilmu dong. Kalau bikin konten jangan bikin malu. Dia tuh komentar di video saya yang membahas bahwa AFC Football itu bermigrasi ke India. Videonya ada tuh ya, yang ini nih kalau nggak salah. Video itu menjelaskan bahwa saya menemukan bukti bahwa AFC Football itu rilis di India ya. Banyak tuh aplikasi yang scam di Indonesia rilis di India. Scam di India rilis di Indonesia. Contoh AgriDevelop. AgriDevelop itu meskipun modusnya beda ya, money game Ponzi modusnya peternakan gitu ya. Investasi peternakan kayak gitu. Itu di India scam. Setelah scam di India muncul di Indonesia. Tapi ya gitu, Kentangers terus membela aplikasinya. Sudah jelas di India saja scam gitu ya. Nah AFC Football kebalikannya, di Indonesia sekarang scam, di India itu masih ada rilis. Hanya saja logonya berbeda gitu ya. Warnanya saja yang berbeda gitu ya. Banyak saya menemukan aplikasi-aplikasi tipu menipu yang ada di India dan di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah di sini gak usah bikin konten mencela terus dong. Kamu terus jelekin bisnis orang lain. Bisnis kamu apa ada yang baik buat masyarakat? Gini ya, konten saya sekali lagi mencegah orang-orang awam supaya tidak terjerumus di aplikasi money game Ponzi. Ya, bukan mencela. Kalaupun mencela, saya mencela aplikasinya, bukan para membernya gitu. Ya. Kenapa para membernya yang sewot gitu? Kenapa? Karena mereka lah mata pencaharian mereka itu dari sana. Yang berbahaya itu ya Kentangersnya, pemain Ponzi yang mengembangkannya gitu. Contoh AFC Football, CFG Football ya, gol banyak tuh yang bikin banner, kaos. Mereka tahu nggak ya gol di mana? AFC Football di mana? CFG Football di mana? Kalau diusut mereka kena tuh. Karena mereka bela-belain bikin kaos, banner, pasang apalah itu, meyakinkan calon member baru. Sedangkan mereka sendiri nggak tahu tuh siapa pemilik aplikasinya. Gitu. Terus ini ada teman aku di AFC punya dana 300 juta. Wassalam, sekarang lagi meriang. Saya balas tuh. Saya katakan kasih sarung, suruh minum puyer bintang 7. Iya kalau meriang gitu ya, buat apa? Ya sudah saya bahas di video-video saya, masa dia nggak tahu? Banyak juga yang membahas channel-channel edukatif yang bagus.
yang membongkar aplikasi seperti ini, seperti channel saya ini juga bagus kok. Ya, banyak. Saya rasa tidak ada alasan untuk kena tipu. Yaitu ulah mereka ngeyel gitu. Selanjutnya satu lagi nih ya. AFC harus diisi ulang 28%. Baru bisa narik katanya. Saya korban GR. GR itu get rich ya. Karena saya awam. Tapi setelah lihat channel ini, saya udah ogah ikutan main money game Ponzi. Makanya saya suka sekali konten kayak gini. Bisa mencegah, bisa jadi pelajaran untuk kedepannya. Bagus. Tralala ya. Dia juga korban get rich ya, GR dan yang lainnya mungkin ya. Katanya harus isi ulang 28%. Alasan klasiknya mirip dengan AFC Football kemarin ya. Oke, nah ini nih informasi yang tidak kalah penting. Itu adalah reaction saya tentang komentar-komentar yang ya lovers dan hater saya gitu. Hater saya jelas kentangers gitu. Itulah komentar-komentar saya yang apa ya, yang support channel saya dan yang apa ya, yang ngeyel ya, kentangers yang mencemari mindset orang awam yang sedang menyimak video-video saya. Nah, sekarang ini ada informasi lagi ya. Kalian tahu Evotrade, Sunmod ya. Evotrade dan Sunmod Alkes yang lagi rame tuh. Ditangkap, ada 6 tersangka kalau nggak salah Evotrade. Nah, sejak munculnya Evotrade, kalian lihat di sini, Polri akui tiap upline di investasi skema Ponzi berpotensi tersangka. Oke? Jadi leader money game Ponzi, ya misal katakanlah AFC Football, itu pasti tuh ada orang pertama. Kan banyak tuh kayak ya Gol juga, misal si leadernya itu bikin grup WA, grup Telegram, misal ya Gol Indonesia tim Udin misal gitu ya. Ya Gol Indonesia tim Bambang misal, seperti itu ada itu. Nah, berarti dia leader gitu. Nah, sejak kasus Evotrade, Polri akui tiap upline di investasi skema Ponzi berpotensi tersangka. Jadi upline atau leader ya yang suka sebar link, yang merekrut member, itu berpotensi menjadi tersangka. Saya apresiasi Polri seperti itu ya, polisinya. Karena apa? Karena untuk mengusut pemilik aplikasinya, jaringan aplikasinya, saya akui ya, saya rasa juga gitu, itu sulit karena mereka kebanyakan dari luar negeri. AFC Football juga nggak tahu dari mana. Sekarang tiba-tiba muncul di India. Nggak tahu kan dari mana AFC Football, ya Gol gitu kan, dari mana tuh? Orang mana yang punya aplikasinya? Sulit kan? Nah, dengan kan saya katakan tadi ya, yang lebih berbahaya itu kentangers, pemain Ponzi, leader Ponzi yang mengembangkan aplikasi Ponzi yang gencar merekrut orang-orang. Nah, dengan statement Polri seperti ini, leader atau upline money game Ponzi itu bisa menjadi tersangka, berpotensi menjadi tersangka. Itu bagus. Karena yang berbahaya itu ya leader atau upline money game Ponzi. Kalau leadernya ditangkap semua, katakanlah ya leader AFC ini ditangkap, saya yakin orang-orang akan ada rasa takut untuk menyebarkan aplikasi seperti ini. Otomatis mau tiap hari rilis pun aplikasi money game Ponzi, kalau nggak ada yang menyebarkan linknya, percuma gitu. Mereka nggak bakalan masuk. Tapi kalau banyak yang menyebarkan linknya, ya seperti ini, banyak korban gitu. Saya bacakan ya. Polri mengatakan, ini CNN loh ya. Polri mengatakan pihak upline atau distributor awal yang memiliki jaringan bawah downline dalam investasi bodong dengan skema Ponzi bisa menjadi tersangka. Kalian bisa baca juga. Kalau yang bawah-bawah ini memang lemahnya skema Ponzi atau skema piramida itu katanya.
Semua orang yang mempunyai downline itu bisa menjadi tersangka, rekan-rekan ya. Kata Kepala Subdirektorat 5 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Mamun kepada wartawan Kamis 20 Januari. Oke. Nah, dengan seperti itu hati-hati Anda ya para leader upline money game Ponzi. Kalau nggak salah gitu ya, saya juga dengar statementnya di Kompas ya, Kompas TV ketika mengusut kasus Evotrade. Oke. Jadi syaratnya gitu ya, kalau mau menjebloskan leader atau upline ke penjara jadi tersangka, misal kalian diajak oleh siapa ya, kalian kena tipu tuh. Nah, kalian laporkan yang mengajak kalian, nanti ngerembet tuh ya. Biasanya leader upline mereka itu untung ya. Untung karena apalagi kalau banyak downline-nya, bawahannya, mereka saya yakin untung gitu. Ketika aplikasinya scam ya, modal mereka ya untung. Mereka suka ada istilah mainkan profit ya. Mainkan profit itu ya dengan cara bonusnya, mendapatkan bonusnya dari member-member baru seperti itu. Biasanya leader atau upline seperti itu mainnya di awal, depositnya di awal. Setelah kembali modal dan dapat untung, mereka berhenti ya. Malah mereka menjerumuskan orang lain supaya keuntungannya ngalir dari komisi undang teman. Ya, itulah jahatnya leader money game Ponzi. Oke, itu saja review kali ini tentang aplikasi AFC Football yang sudah scam ya. Jadi jangan lupa ngopi, hindari money game Ponzi. Karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Ingat, para pemain Ponzi bermain aplikasi Ponzi, mereka mengharapkan keuntungan dari kerugian orang lain. Ya, sampai kapanpun money game Ponzi niatnya mau menipu, scam ya, seperti itu. Jadi harap hindari. Untuk orang awam, semoga kalian bisa belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Jika ada yang menjadi korban besar puluhan bahkan ratusan juta, laporkan siapa yang mengundang Anda pertama kali. Oke? Biar jerak ya, biar money game Ponzi bisa berkurang di Indonesia. Oke? Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.